Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini melanjutkan mata kuliah untuk akuntansi internasional dengan materi pelaporan dan pengungkapan. Insya Allah semuanya sehat. Apakah ada yang izin hari ini? Ada yang izin enggak? Laura, ada yang izin enggak? Sinar kerja. Oke, kita hari ini mendiskusikan materi pelaporan dan pengungkapan dan setelah itu akan mendiskusikan jawaban dari kasus yang kemarin kita berikan tugasnya. Oke, sekarang terkait dengan pengungkapan. Jadi di sini perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Jadi pengungkapan itu apa? Atau disclosure gitu ya. Pengungkapan itu adalah segala informasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Itu ya, itu adalah pengungkapan atau disclosure. Semua informasi yang disampaikan atau yang disajikan oleh perusahaan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi pengungkapan itu semua informasi, baik informasi yang ada di dalam laporan keuangan maupun di luar laporan keuangan. Tentu saja perkembangan sistem informasi itu berkaitan perkembangan sistem pengungkapan itu berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Kemarin kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Di dunia ini setiap negara mempunyai latar belakang lingkungan budaya, ekonomi, kemudian apalagi sistem hukum, kemudian sistem pasar modal itu sendiri-sendiri. Sehingga perkembangan akuntansi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Ini berlaku juga untuk perkembangan sistem pengungkapan. Ini nanti kita pelajari. Standar dan praktek pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan atau pendanaan, sistem hukum, dan sebagainya. Seperti yang barusan saya sampaikan. Di antaranya adalah di sini standar dan praktek pengungkapan dipengaruhi oleh sumber keuangan atau pendanaan. Kita sudah mendiskusikan mengenai sistem atau sumber pendanaan. Dari mana saja sumber pendanaan? Sumber pendanaan dari pemerintah, dari mana? Investor, dari mana? Lagi? Dari kreditur. Jadi secara umum dari investor dan juga pemegang saham atau pemegang saham dan intinya dari internal, dari dan eksternal. Kalau dari internal itu adalah sumber pendanaan diperoleh dari hasil operasional perusahaan. Perusahaan kalau memperoleh laba atau arus kasnya surplus, berarti mempunyai sumber pendanaan untuk melakukan ekspansi. Tetapi kalau tidak cukup, maka perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan dari eksternal, yaitu dari mana? Investor. Dari investor itu adalah ketika perusahaan menerbitkan lagi right issue, jadi menerbitkan lagi saham baru, gitu ya. Yang awalnya misalkan 1 juta lembar, karena memerlukan pendanaan untuk ekspansi, misalkan untuk membiayai sebuah proyek, maka perusahaan menerbitkan dan menjual saham baru, misalkan 5.000 lembar. Berarti sahamnya yang tadi 1 juta bertambah 5.000. Jadi 5.000 itu dijual, dibeli oleh investor menjadi dana masuk. Itu sumber pendanaan dari investor.
Kemudian dari kreditor, dari pinjaman bank, kan seperti itu. Perusahaan ada yang eh, tidak ingin mengeluarkan saham baru. Kalau begitu alternatifnya adalah dari pinjaman bank. Di negara-negara di dunia ini, perkembangan untuk sumber pendanaan itu ada yang cenderung trennya itu adalah didominasi oleh sumber pendanaan dari investor, yaitu dari pasar modal, dan ada yang didominasi oleh sumber pendanaan dari kreditor atau bank. Tentu keduanya, investor dan perbankan, itu mempunyai kepentingan yang berbeda atas informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Kalau investor memerlukan informasi apa terkait dengan laporan yang disajikan? Lebih memerlukan informasi keuangan terkait apa? Laba. Karena laba nanti akan dibagikan sebagai dividen. Laba itu menunjukkan kinerja perusahaan. Semakin labanya naik, perusahaan kinerjanya bagus, harga sahamnya juga naik. Kalau harga sahamnya naik, berarti kekayaan pemegang saham juga naik. Karena kan harganya naik. Yang dulu hanya membeli 1.000 per lembar, sekarang menjadi 1.500. Berarti kekayaan pemegang saham naik. Berarti informasi yang diperlukan oleh investor itu adalah terkait dengan kinerja perusahaan, lebih pada kinerja perusahaan. Berarti pengungkapan di negara-negara di mana sumber pendanaannya lebih banyak dari investor, maka pengungkapan itu akan lebih banyak terkait dengan kinerja-kinerja perusahaan. Bandingkan dengan apabila di sebuah negara yang sumber pendanaannya lebih banyak dari kreditor atau perbankan. Apa yang informasi keuangan apa yang lebih diperlukan oleh perbankan? Kan berbeda dari investor kan? Nah, investor tadi labanya berapa? Kan gitu. Omset berapa? Produktivitas dan sebagainya. Karena itu nanti akan mempengaruhi dividen yang dibagi dan akan mempengaruhi harga saham. Harga saham semakin naik, pemegang saham semakin senang karena kekayaannya bertambah. Kalau perbankan, apa yang diperlukan oleh perbankan? Yang penting apa kalau Anda meminjam uang di bank? Yang penting selain itu jaminan, selain jaminan. Ketika Anda misalkan Anda bekerja di bank, kita Anda memutuskan orang itu diberi pinjaman apa enggak, yang penting penghasilan. Mengapa memerlukan penghasilan? Oke, oke. Penghasilan sehingga nanti menyanggupi pembayaran. Ketika sudah disetujui, berarti yang penting bagi Anda sebagai pihak perbankan apa? Hah? Data diri? Loh enggak, sudah disetujui, sudah mengucur pinjamannya bagi kita perbankan. Yang penting, yang penting yang diharapkan dari debitur atau orang yang dipinjami apa? Hmm? Apa yang penting? Hah? Ya betul, uang yang dipinjami kasih kembali itu bahasanya Imatrio, Imatrio toh? Valdo. Jadi itu kalau kalau apa logatnya atau tata bahasanya daerahnya Imatrio kan gitu. Apa tadi?
Yang penting uang, yang penting uang yang dikasih kembali. Itu yang penting. Yang penting kamu bisa mengembalikan uangnya plus bunganya. Yang penting kamu bisa bayar, kan gitu. Apakah labamu sekian-sekian kan? Loh, meskipun ini ya, yang penting kamu bisa bayar, kan gitu. Jadi berbeda ketika sebuah negara itu perusahaannya didominasi oleh pendanaan dari pasar modal dan sebagian besar pendanaannya dibiayai oleh bank atau dari pinjam kreditur. Berbeda karena kepentingan keduanya berbeda. Bagi kreditur ya yang penting bisa bayar, kan gitu. Jadi bagaimana yang difokuskan atau ditekankan pada kemampuan dalam membayar pinjam pokok, kemampuan membayar pinjaman dalam bentuk pokok dan bunganya, seperti itu. Jadi yang lebih ditentukan kan arus kasnya, kan gitu, bukan jumlah labanya. Kalau tadi investor kan jumlah labanya, karena laba menentukan dividen. Laba akan dilihat oleh pasar modal sebagai sebuah kinerja. Tetapi kalau perbankan yang penting kan punya uang, kan gitu. Punya uang untuk digunakan membayar pokok dan bunganya. Jadi pengungkapannya lebih banyak ke arus arus kas, kan gitu ya. Jadi berbeda. Itulah yang disebut di sini bahwa perkembangan sistem pengungkapan berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Sistem akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sumber pendanaan. Tadi sudah kita bahas contohnya, sumber pendanaan seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut. Terkait dengan perbedaan nasional dan pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di sini misalkan di Amerika, Inggris, dan negara-negara Anglo-Amerika, pasar ekuitas menyediakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Berarti ini tadi yang sudah kita bahas, di antara negara-negara yang sumber pendanaannya berasal dari pasar modal. Karena sering ada perusahaan yang menjual saham baru untuk mendapatkan sumber pendanaan dari pasar modal, itu berarti kan perusahaan melakukan right issue, menerbitkan saham baru untuk dijual di pasar modal. Karena itu sering terjadi, maka kan pasar modal menjadi dinamis. Kemudian saham yang beredar menjadi semakin banyak. Kalau semakin banyak, tentu volume perdagangan juga semakin tinggi, sehingga pasar modalnya menjadi maju. Itu di negara-negara Amerika, Inggris, dan negara-negara lain Anglo-Amerika. Ini pasar ekuitas atau pasar sahamnya itu sangat maju karena apa? Perusahaan-perusahaan itu mengandalkan pasar modal untuk mencari dana sebagai sumber pendanaan karena eh, sering terjadi transaksi di pasar modal tentu menjadi likuiditasnya tinggi, likuiditas perdagangan. Nah, pasar modalnya menjadi maju, pengungkapannya juga menjadi semakin maju karena investor itu kan publik gitu ya. Mengapa semakin maju? Karena berarti pengungkapan itu harus bisa memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kalau di pasar modal adalah kepentingan publik. Publik dalam hal ini bukan publik masyarakat, tapi siapa? Publik, investor, dan investor potensial. Investor potensial itu adalah orang-orang yang akan berinvestasi, yang punya uang, kan gitu. Jadi akuntansi itu yang dimaksud masyarakat bukan masyarakat ketika kita mengatakan bahwa Indonesia bertekad untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
itu berbeda. Ketika kita bicara masyarakat dalam konteks di sini, pengungkapan bukan seperti dalam konteks kalimat bahwa untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau seperti itu ya seluruh masyarakat. Kalau dalam konteks masyarakat, yang disebut dengan masyarakat adalah ya masyarakat investor dan calon investor. Seperti itu. Kemudian di sini itu yang negara-negara yang sumber pendanaannya sebagian didominasi dari sumber pendanaan pasar modal. Sehingga pengungkapannya juga maju. Mengapa maju? Ya karena di dalam pasar modal kepemilikan saham itu adalah dipegang oleh publik. Karena publik itu banyak, maka pengungkapan yang dilakukan juga harus lebih banyak, artinya lebih berkembang. Sedangkan Prancis, Jepang, dan beberapa negara pasar berkembang, kepemilikan saham masih tetap sangat terkonsentrasi pada bank atau pemilik keluarga secara tradisional menjadi sumber pendanaan utama perusahaan. Jadi untuk negara-negara misalkan di sini Prancis dan Jepang, kepemilikan masih sangat terbatas, terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga. Dan di sini sumber pendanaan banyak berasal dari perbankan, sehingga pengungkapannya kurang maju dibanding negara-negara Amerika, Inggris, dan negara-negara Anglo-Amerika. Pertanyaannya, di Indonesia masuk yang mana? Indonesia masuk kelompok Amerika, Inggris, dan Anglo-Amerika atau masuk kelompok Prancis dan Jepang? Masuk. Kenapa Prancis? Hmm? Kenapa? Coba cek laporan keuangan Anda untuk yang contoh Indonesia. Bandingkan modal dengan utang banknya. Mari kita lihat dari data yang ada dari masing-masing. Hutang banknya dibanding dengan modal saham lebih banyak mana? Dicentang pakai bawa pulpen toh. Nah, dicentang hutang banknya yang mana saja. Kemudian modalnya yang mana dibandingkan besar mana. Yang Indonesia aja. Berpos dulu. Sudah? Oke, kita lanjut. Untuk Indonesia seperti apa? Mulai dari nama perusahaan dan lebih besar mana antara total ekuitas dan total pinjaman bank dan obligasi. Kalau ada obligasinya. Sudah siap belum? Lebih besar mana? Jawabannya lebih besar mana? Gitu aja nanti menurut catat di sini.
Mari kita lihat contoh di sini adalah Pertamina. Coba lihat ke depan, nanti silakan masing-masing melihat laporan keuangannya sendiri-sendiri. Oke, ini yang masuk termasuk hutang bank. Mari kita lihat. Ini ya, hutang bank jangka panjang bagian lancar. Jadi hutang bank itu kalau jatuh tempo 5 tahun lagi, pasti kan ada yang bagian dari 1 tahun ke depan, gitu ya. Berarti ini hutang bank yang bagian lancar yaitu 411, gitu aja ya, 411. Kemudian yang jangka panjang kita lihat. Yang jangka panjang adalah utang pemerintah, kemudian utang bank jangka panjang, utang bank jangka panjang dan utang pemerintah ini sedikit ya, ke utang pemerintah. Berarti hutang bank jangka panjang yaitu 2314. Coba ditambahkan. Tadi bagian lancar, oh ya bagian lancar ada dua, obligasi dan hutang bank ya, obligasi masuk. Coba dijumlah. Tolong dijumlah yang ribuan aja. Jadi hutang bank jam 4.11.11, 4.11.11. Kemudian tambah 1.141, 1.141. Kemudian hutang bank jangka panjang di sini adalah 2.314. Kemudian hutang obligasi itu 15.270. 15.270. Kemudian ada utang pemerintah ini 624. 624. Sudah, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Coba ditulis, tulis ya. Berapa jumlahnya Adel? Enggak usah dalam ini, dalam ribuan toh. Berarti kan tadi 411 ditambah 1.141. Enggak usah belakangnya. Ditambah 1.141. Ditambah utang bank jangka panjang 2.314. Ditambah yang pemerintah 2.624. Ditambah utang obligasi 15.270. 21, 21.760. Tolong dicatat 21.760. Oke. Mari kita lihat yang ekuitasnya. Ekuitas ditempatkan dan disetor. Ya, ditempatkan dan disetor 16.336. 16.336. Kemudian tambahan modal di store ini berarti malah negatif, ini disagio berarti. Berarti dikurangi 1023. Oke, sudah. Berapa? 15. Masih tinggi yang pinjaman. Oke, itu yang laporan keuangan Pertamina tahun 2021. Coba yang lainnya. Seperti itu ya. Ini contohnya tadi Pertamina tahun 2021, bahwa modal saham yang lebih besar adalah pinjamannya ya. Pinjaman bank dan obligasi plus obligasi lebih besar dari modal saham. Nah, berarti kayaknya kita akan mengelompokkan kelompok di mana
pinjaman bank lebih besar dari modal saham. Satu ada tadi contohnya laporan Pertamina tahun 2021. Siapa lagi yang eh, di mana pinjaman bank plus obligasinya lebih besar dari modal saham? BNI, oke. Nomor tahun berapa? 2021. Siapa lagi? Misal, BRI. Tahun? Oh, PLN. PLN tahun 2024. Ilma? Oh, PLN. Oh, PLN. Siapa lagi? Yang pinjaman banknya plus obligasi lebih besar dari modal saham. Yang kelompok ini berarti kelompok satunya modal saham lebih besar dari pinjaman bank dan obligasi. Ilma, perusahaan apa? Oh, kamu kode karo PLN ya berarti. Siapa sebelahnya? Nimas. Nimas perusahaannya apa? Masuk yang mana? Kelompok mana? Dewi? Masuk yang mana? Belum. Eh? Kamu tadi masuk yang mana? Oh, masuk yang kelompok lebih besar pinjaman atau lebih besar modalnya? Berapa? Tadi kan seperti yang Bunur contohkan tadi loh. Untuk modal sahamnya, modal saham ditempatkan dan disetor. Plus tambahan modal kalau ada. Pinjamannya, pinjaman bank dan obligasi. Lebih besar mana? Ricardo sudah? Imatrio? Metro Valdo. Devina? Ya nggak usah, kalau nggak ada ya utang bank saja. Ah, kalau ada, kalau nggak ada ya jangan dicari, kalau nggak ada kok dicari. Ayo. Iya, Ricardo. Hah? Loh, carinya di mana? Neraca. Obligasi masuk kan? Masuk ke mana? Oh enggak, itu kepemilikan obligasi. Anda carinya di bagian liabilitas dan ekuitas, jangan yang aktiva. Karena kita, iya pendan. Yang mana? Atas, perusahaan apa? Oh, waduh, Unilever tahun per 2024. Siapa yang tadi Unilever sama Unilever? Oh, beda. Nih Mas? Oh, kalau ekuitasnya berarti nggak punya hutang bank. Perusahaan apa? Ramayana nggak punya hutang bank berarti lebih besar modalnya kan gitu. Utang penjaminan. Oh ya berarti masuk sini aja. Yang ini modal saham lebih besar. Perusahaan apa? Bank Eksim. Loh, Bank Eksim sekarang nggak ada. Lembaga modal sahamnya ada? Ada berarti ada yang penting ya. Karyo? Hmm? Oh lebih besar. Berarti sini. Siapa? Perusahaan? Antam. Ada lagi? Ya.
Ya yang mana? Berarti PT? PT apa? Nippon. Oh, Nippon. Yang belum siapa? Alexandrina. Im. Imaternya tadi lebih besar mana? Modal perusahaan apa? PT Telkom. Oke, Valdo, kurang Valdo aja. Alex Randrina, kan tadi sudah diskusi sama Devina. Lebih besar mana Devina? Iya, coba hitung. Nggak usah sampai ke belakang hitungnya, angka apa ribuan dalam bentuk miliaran apa apa gitu loh. Tinggal Valdo sama Alexandrina. Coba kita lihat di sini. Ada beberapa perusahaan yang pinjaman banknya lebih besar. Ada beberapa yang modalnya lebih besar. Kalau kita lihat di sini, kebetulan contohnya Pertamina, BNI, PLN, ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN. Unilever benar, pinjaman bank plus obligasinya lebih besar dari modal. Unilever siapa? Coba dicek. Coba, Dewi, Dewi. Mana Dewi? Mana? Biasanya perusahaan Pinjaman di bank aja. pinjaman banknya 1,40 modalnya. Modalnya di bank. Cek, hutang jangka. Oh iya, hutang banknya hanya jangka pendek gini loh. Kecil hutang banknya. Modal sahamnya tambah 7696. Oh iya, 76 dan 96. Lebih besar mana? 76 tambah 96 ditambah dibanding berapa ini tadi? 1450. Oh iya, iya, betul betul betul. Iya iya. Apa? Oke, berarti memang Unilever lebih banyak pinjaman banknya, malah pinjaman jangka pendek ya. Oke, kalau kita lihat memang dari beberapa perusahaan yang kita baca, kita analisis di sini, ada juga, artinya begini, Indonesia itu berarti kan tidak ada dominasi pendanaan kan gitu. Kita bisa mengatakan seperti itu hasil dari analisis yang sudah kita lakukan dari beberapa perusahaan ini. Karena beberapa perusahaan, contoh di sini Pertamina, BNI, PLN, di mana ketiganya BUMN, tetapi ada juga yang perusahaan swasta yang pinjaman banknya lebih besar dari modal saham. Kemudian yang modalnya sahamnya lebih besar, Ramayana, perusahaan lembaga ekspor, PT Antam, ini BUMN, PT Nippon dan PT Nippon swasta, Telkom, BUMN. Berarti kita bisa mengatakan bahwa di Indonesia itu adalah sumber pendanaannya itu tidak ada pendominasian baik sumber pendanaan pasar saham atau pinjaman perbankan. Jadi ya nggak ada yang dominasi, separuh-separuh itu ya banyak di perbankan, separuh-separuhnya dari pasar modal. Sehingga memang kalau kita lihat Indonesia itu pasar modalnya ya bukan masuk pasar modal yang maju, bukan gitu. Bukan yang pasar modal maju seperti di Amerika, Inggris, tapi kita masih pasar modal yang berkembang. Tetapi kita juga tidak didominasi oleh pinjaman perbankan gitu ya. Jadi kalau Indonesia bisa katakan seperti itu sehingga perkembangan pengungkapannya ya masih artinya di tengah-tengah. Kita bisa mengatakan hasil analisis kita bahwa
Untuk pengungkapan perkembangan sistem pengungkapan di Indonesia ya masih setengah-setengah. Artinya tidak sangat maju, tidak juga terbelakang. Artinya masih dalam taraf berkembang. Seperti kita memang adalah kita masuk dalam kelompok negara sedang berkembang. Sehingga sistem pengungkapan pun ternyata juga mengikuti hasil dari analisis yang kita lakukan. Sistem pengungkapannya, perkembangannya juga masih sedang berkembang. Karena kita lihat tidak ada pendominasian sumber dana dari pasar modal maupun dari perbankan. Oke, kita sudah menganalisis itu. Berikutnya adalah eh, ini ya, tadi sudah ya kita perbedaan terkait pengungkapan ya. Yang disebabkan karena apa tadi? Perbedaan terkait dengan sumber pendanaan. Sudah kita analisis seperti itu. Oke, sekarang pengungkapan. Pengungkapan itu ada yang wajib, ada yang sukarela. Wajib atau mandatori. Ya, mandatory disclosure. Kemudian yang mandatory. Kalau yang mandatori berarti pengungkapan itu diwajibkan. Diwajibkan oleh siapa? Untuk perusahaan yang publik itu diwajibkan oleh otoritas jasa keuangan. Ini adalah peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 POJK 04 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Ini yang diwajibkan, namanya pengungkapan wajib. Apa saja yang harus disajikan oleh perusahaan publik? Ini perusahaan publik, tidak untuk perusahaan non publik. Hanya untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal, tidak mengatur perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di pasar modal. UMKM kalau tidak terdaftar di pasar modal tidak mengikuti peraturan ini, gitu ya. Kalau kita buka, ini adalah pengungkapan wajibnya. Apa yang harus diungkapkan? Anda bisa nyari ya nanti filenya ya ini ya di internet ada. Pasal 2. Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat. Mengumumkan itu dalam bentuk apa? Pengumuman laporan keuangan itu harus dipublikasikan untuk masyarakat luas. Makanya kalau dulu masih era media massa cetak, sering kita membaca laporan keuangan perusahaan karena itu kewajiban dari OJK. Kalau sekarang kan berarti ada di website perusahaan. Nah, diumumkan kan ini tidak dijelaskan diumumkannya di mana. Tapi salah satunya karena ini sekarang sudah era keterbukaan pakai internet, berarti diumumkan ini bisa saja diumumkan di website perusahaan. Apa saja di sini? Penyampaian laporan keuangan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik OJK. Selain mengupload di aplikasinya OJK, tadi diumumkan secara publik, bisa melalui web, kan gitu. Kemudian apa saja yang dilaporkan di sini meliputi laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan. Kemudian untuk laporan keuangan berkala apa? Posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sekarang apakah di luar itu apalagi kan gitu ya? Oke, itu jadi yang wajib tadi adalah laporan keuangan tahunan dan juga tengah tahunan. Laporan keuangan berkala dan untuk laporan keuangan berkala meliputi apa? Posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ini kewajiban yang diatur dengan regulasi yang sah
Oleh karena diatur dan merupakan regulasi, maka yang melanggar akan kena sanksi. Ya, akan kena sanksi. Makanya di sini ada juga terkait dengan sanksi, kan gitu. Nah, ini nanti ada sanksi. Oke, ini adalah contoh apa tadi? Ini contoh apa tadi yang kita bahas? Pengungkapan mandatori atau pengungkapan wajib. Selain pengungkapan wajib, ada pengungkapan sukarela. Namanya kalau sukarela itu apa berarti? Ya, nggak wajib itu artinya apa? Coba jangan satu kata, Rek. Tadi pengungkapan wajib di Indonesia untuk perusahaan publik itu adalah pengungkapan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan OJK. Selain pengungkapan wajib, ada pengungkapan sukarela. Bagaimana Anda menjelaskan pengungkapan sukarela? Ayo, dalam satu kalimat. Adalah, ayo, dalam kalimat. Dalam sebuah kalimat. Ada satu kalimat sunnah. Tidak wajib. Iya, Ricardo. Setiap tahun atau 1 tahun sekali, tapi tidak mengikuti tahun. Oke, yang tidak ada di dalam peraturan OJK ini yang secara sukarela diinformasikan oleh perusahaan. Contoh apa di luar ini? Misal, coba ini kan wajibnya. Informasi keuangan di luar ini itu apa? Di luar yang sudah, misalkan ini, laporan keuangan berkala sebagainya diwajibkan adalah terkait posisi keuangan, laba rugi, perubahan likuiditas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di luar itu adalah sukarela. Contohnya apa? Apa? Eh? Hartanya siapa? Loh, kok jadi wajib pajak? Loh, Dewi, Dewi, Dewi tadi salpok ini. Loh, kok jadi wajib pajak? Gimana nih? Kita membahas apa? Perusahaan. Perusahaan. Oke, kalau perusahaan kan wajib pajak badan. Kalau begitu apa dari sisi wajib pajak badan? Dewi, nggak apa-apa. Kalau kekayaan wajib pajak badan sudah dilaporkan atau belum? Dalam hal ini, seperti yang kita bahas sekarang, sudah dilaporkan apa belum? Sudah di mana? Di neraca. Sudah jelas di neraca ada aktiva. Aktiva itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaannya sudah dilaporkan. Yang di luar ini kan berarti pengungkapan sukarela. Contohnya apa? Contohnya, nggak apa-apa. Strategi keuangan perusahaan itu tidak wajib dilaporkan di sini, tapi perusahaan menyajikan strategi keuangan perusahaan 5 tahun ke depan. Itu contoh pengungkapan sukarela. Anda misal sebagai investor, lebih suka beri pengungkapan sukarela atau hanya pengungkapan wajib ini saja? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Mengapa? Kalau dari laporan keuangan yang wajib kan bisa dilihat dari laporan. Jadi kita kalau laporannya secara sukarela, itu kita bisa tahu bisnis. Iya, kalau yang sukarela contoh tadi strategi keuangan bagi investor penting. Ke depan ini perusahaan
akan beroperasi seperti apa, ekspansinya di mana, untuk bisa investor memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Mengapa diprediksi oleh investor? Ya karena dia harus mengambil keputusan apakah tetap pegang, nahan, memegang saham, menjualnya atau membeli lagi. Kan gitu. Kalau bisa memprediksi kinerja keuangan masa depan, di mana masa depan itu lebih bagus kinerjanya perusahaan, maka bisa akan beli lagi yang lebih banyak. Jadi itu contoh bahwa pengungkapan sukarela itu lebih disukai investor. Makanya tadi, mengapa di negara-negara Amerika, Inggris, dan Anglo-Amerika pasar modalnya, pengungkapannya maju? Karena apa? Mengapa pengungkapannya maju? Berarti kan banyak melakukan pengungkapan sukarela. Mengapa? Karena sumber pendanaan utama perusahaan di negara-negara tersebut adalah dari pasar modal. Siapa pelaku pasar modal? Investor. Investor lebih suka ada pengungkapan sukarela untuk eh? Jangan langsung mengambil keputusan, tidak, jangan loncat dulu. Untuk apa tadi? Bisa melihat tentang visi misi. Untuk apa visi misi? Visi, apanya masa depan? Apanya masa depan? Ya kinerja keuangan perusahaan masa depan. Pakai kata-kata sendiri. Melihat ya nggak apa-apa melihat. Menanalisis, melihat, memprediksi kan gitu. Yang penting ada itu paham gitu. Pakai kata-kata sendiri nggak masalah. Diputar-putar diputar kita aja bingung. Itu itu namanya high order thinking, itu seperti apa? Pemikiran tingkat tinggi. Artinya begitu kita apa dikait-kaitnya tetap bisa mengkait-kaitkan. Gitu loh. Oke, itu pengungkapan sukarela. Nah, masalah di sini adalah pengungkapannya dilakukan sekali oleh perusahaan yang tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang. Siapa lah lembaga yang berwenang yang tadi kita bahas? OJK. Itu kalau perusahaan publik. Khusus perbankan tentu ada sendiri pihak yang berwenang. Siapa? Ya bank, ada Bank Indonesia. Seperti itu ya. Jadi tergantung pihak berwenangnya gitu loh. Jadi oke. Itu contohnya ya. Itu dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasi masa depan kepada para investor seperti yang sudah kita bahas tadi. Contoh ini adalah di laporan keuangan, laporan tahunan BRI, ini juga disajikan riwayat pendidikan dari para direksi. Ini pengungkapan sukarela. Menurut Anda ini bermanfaat apa enggak? Apa manfaatnya? Untuk apa melihat SDM? Ya, Lah ya untuk apa? Misal tadi kan kita bahasnya dari sisi investor, gitu kan? Mengapa ini kok diungkapkan padahal diwajibkan untuk melihat SDM, SDM-nya berkualitas bagi investor? Mengapa harus SDM yang berkualitas? Atau apa jawaban Anda, Ilma? Untuk melihat SDM terkait dengan kualitasnya. Hmm? Coba dalam satu kalimat sebuah penjelasan, tidak terpotong-potong. Oke?
direksi itu adalah level manajemen untuk pengambilan keputusan, gitu kan? Ketika di sini riwayat hidupnya, biografinya, biodata, kurikulum vitae disajikan sehingga investor bisa mengetahui, maka akan dibaca oleh investor. Coba ini adalah Vice President Operation, kan gitu. Kalau BRI operationnya terkait apa? Ini kan BRI, contohnya operasionalnya terkait dengan apa? Kalau bank itu us- eh, usaha utamanya apa? Hmm? Tinggal Hmm? Lengkap. Bank itu usaha utamanya apa? seperti Simpan pinjam. Jangan tabungan saja, jangan pinjam saja. Kalau tabungan mau dikemanakan uangnya? Untuk kasih reward ke penabungnya dari mana? Ya ada dua. Mengumpulkan dana dan meminjamkan. Meminjamkan dana itu usaha utamanya. Kalau terkait dengan SDM di sini di level pengambilan keputusan, maka kita lihat tentu adalah rekam jejak pengalaman kerja. Kalau tingkat pendidikan bisa saja tidak inline untuk S1-nya, tapi tidak apa-apa karena lebih dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Kan kita lihat di sini untuk tingkat S1-nya perikanan. Kan gitu. Kok perikanan kerja di bank? Kalau kita dari investor, sebagian tidak melihat itu saja. Lihat berikutnya terkait dengan pengalaman kerja. Sudah pernah di mana saja, mulai dari tahun 2016, ya kan? Di sini oke untuk pendidikan, ada juga yang terkait dengan keuangan di S2-nya, gitu kan? Kemudian pengalaman kerjanya mulai 2016 ini sudah menempati level di sudah Vice President bidang bisnis, berarti di bukan top, masih di middle kan gitu, middle management dan sebagainya. Nah ini artinya dari sini investor membaca bahwa eh, Vice President ini cukup capable, gitu kan, mempunyai kapabilitas yang tinggi sesuai dengan pengalaman kerjanya, bukan hanya dilihat dari apa riwayat pendidikan. Ini juga bisa mempengaruhi investor dalam memutuskan apakah menjadi pemegang saham dari BRI, kan seperti itu. Nah, ini contoh dari pengungkapan sukarela di luar tadi strategi keuangan juga kan gitu, data statistik dan sebagainya. Ini menjadi eh, artinya dipakai oleh investor untuk ini menilai perusahaan gitu ya. Kalau artinya Vice President Operation-nya adalah orang yang berpengalaman di bidang perbankan, maka tentu bisa dipercaya kan gitu. Bukan yang tiba-tiba tanpa pengalaman kerja karena anaknya siapa menjadi direktur kan seperti itu. Hehehe, kok Anda ketawa? Jadi rekam jejak itu penting ya. Kuliah ini adalah menjadi rekam jejak Anda. Nanti jadi kuliah itu rekam jejak juga. Oke, ini contoh pengungkapan sukarela. Oke, tadi sudah ya pengungkapan untuk digunakan untuk melindungi investor maupun pihak ketiga lainnya. Kemudian di sini
Oke, jadi tadi untuk ini ada beberapa permasalahan. Investor di seluruh dunia menuntut informasi yang mendetail dan berkala. Satu, akan tapi laporan keuangan bisa menjadi cacat untuk berkomunikasi ketika insentif manajer tak sebanding dengan yang diperoleh pemegang saham. Berarti ada konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pemegang saham pengennya informasinya berkala dan mendetail. Itu menjadi pekerjaan tersendiri bagi manajer. Kalau manajer itu artinya tidak mendapatkan cukup insentif yang sebanding dengan pemegang saham atas informasi yang disajikan, ini menjadi masalah. Manajernya menjadi tidak termotivasi menyajikan apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Kemudian bukti kuat mengindikasikan bahwa manajer perusahaan memiliki insentif yang besar untuk menunda pengungkapan berita buruk, mengatur laporan keuangan mereka untuk kesan perusahaan yang lebih positif. Nah, ini juga konflik kepentingan. Anda sebagai pemegang saham maupun investor potensial, jika ada berita buruk, maka inginnya secepat mungkin mendapatkan berita tersebut. Kalau manajer enggak karena buruk, oh jangan dibilang-bilang kan gitu. Nanti biar ketahui, maksudnya biar tahu sendiri, tapi lama nanti kan gitu. Kita kan biasanya bad news itu kan kita simpan. Nah, kan secara umum itu kita bad news itu disimpan. Tapi investor kan enggak. Kalau bad news ya harus segera diketahui. Kalau pengen jual ya segera dijual sekarang biar apa harga sahamnya tidak turun terus. Itu bagi investor itu juga konflik kepentingan antara apa manajer dengan pemegang saham. Terkait di sini contohnya berita buruk. Konflik kepentingannya ketika manajer itu ditunda. Mengapa ditunda? Karena kalau berita buruk itu segera diumumkan, maka akan mempengaruhi harga saham. Harga saham turun. Turunnya harga saham itu berarti kinerja manajemen menjadi menurun. Makanya dia tidak mau. Jadi intinya sebenarnya secara umum manusia itu apa? Ya ingin keuntungannya sendiri kan gitu. Kalau manajer ya keuntungannya manajer. Anda sebagai mahasiswa ya keuntungannya mahasiswa. Tidur di rumah dapat A. Gitu enggak? Nah, iya, loh. Enggak apa ya? Enggak apa ya tidur di rumah dapat A. Enggak. Oh enggak. Siapa yang ya? Tak suruh tidur sekarang. Jadi nggak seperti itu ya. Tapi ini secara teori seperti itu. Walaupun tentu tidak semua orang kan sesuai dengan teori, kan gitu kan. Teori itu kan apa yang terjadi di lapangan, dibangun menjadi sebuah pernyataan. Jadi ini mengindikasikan, tapi tidak semua manajer juga seperti itu. Kalau manajer yang jujur, yang baik hati, artinya yang percaya bahwa apa yang dilakukan itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, dia tidak akan seperti itu, gitu ya. Jadi ini kalau indikasi ini misalkan penelitian temuannya seperti ini berarti tidak memasukkan apa unsur religiositas. Anggap aja semua kan tidak ini ya mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban dia akhirat. Jadi seperti itu. Kalau berita buruk simpan saja. Nanti aja kalau apa diperlukan atau dipaksa mengumumkan baru mengumumkan. Itu kan sebenarnya tidak jujur kan gitu. Tapi kalau eh, investor ya secepatnya kan gitu, secepatnya harus diumumkan. Oke, ini perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ini terkait dengan perlindungan pemegang saham. Yang kemarin rame itu adalah terkait dengan kasus apa? Gunur pernah sampaikan yang berapa persen harus diungkapkan itu loh. Apa? Kasus terkait dengan rontoknya harga saham di Indonesia itu karena apa?
ada disclose kemarin loh. Jadi lupa. Yang kemarin Bu Nur kasih tahu disclose karena MSCI itu loh. MSCI itu loh karena nah ini yang disebut salah satunya adalah perlindungan terhadap pemegang saham. Ya, kemarin kan yang untuk kepemilikan saham itu kan diminta untuk didisclose kan. Didisclose itu artinya diumumkan. Siapa sih yang memiliki saham perusahaan A yang prosentasenya 5%, diumumkan namanya itu maksudnya ya. Ini contohnya perlindungan pemegang saham itu adalah terkait dengan pengalaman rontoknya harga saham di bulan Januari 2026, yaitu di sini MSCI menangguhkan penambahan saham baru dan penyesuaian indeks untuk Indonesia. Jadi ada indeks tersendiri untuk mengukur perkembangan harga saham dari MSCI. Kemudian anjlok di sini harga saham anjlok memicu adanya kepanikan investor. Kemudian langkah BI dan OJK memberlakukan penghentian sementara perdagangan untuk meredam kejatuhan. Jadi ini contohnya bagaimana perlindungan investor. Ketika harga saham rontok yang disebabkan oleh kejadian tertentu, maka harus segera diambil keputusan untuk apa? Melindungi investor agar harga saham tidak terus anjlok. Oke, seperti itu. Kemudian kebutuhan pengaturan pengungkapan tadi sudah kita ada peraturan-peraturan BJK. Oke, ini sudah cukup. Silakan nanti dipelajari sendiri. Lanjutnya, Bu Nur akan ini membaca hasilnya. Ada 3 kelompok, kelompok aura. Boleh dibaca kasusnya? Baca kasusnya, baca dulu. Aura, baca Aura. Atau Adel atau Dewi, ayo baca. Gantian bacanya biar enggak ini. Maksudnya satu paragraf. Ayo jelasin. Iya, kasusnya dijelasin dulu. Menurut kamu apa perbedaan dari yang berlandaskan aturan dan berlandaskan prinsip? Itulah pertanyaannya. Jawabannya enggak, kasusnya loh, kan ada kasusnya ini. sih. Kan ada kasusnya. Kasusnya kan ada, makanya dibaca dulu kasusnya baru baca. Oh, kan nggak bisa kita. Ada kasusnya dulu kan. Nah, itu dibaca. Nah, ayo. Standar akuntansi Amerika Serikat telah menimbulkan beberapa pertanyaan apakah BAP dan ada benar-benar rating skor. Rating termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau ISIC menurut bahwa peraturan berdasarkan pendekatan BAP Amerika Serikat mendorong adanya pemeriksaan supaya ada transparansi dalam laporan keuangan. Beberapa pengamat juga preferensi untuk dasar standar seperti standar pelaporan internasional atau semua dengan kreditannya raya. Kedua, Financial Accounting Standard Board atau FASB dan SEC telah mengeluarkan pelayanan prinsip dasar standar akuntansi di Amerika Serikat. Ini adalah hal yang ada di dalam akuntansi profesional Inggris. Sejak kegagalan Enron diberitakan, akuntan Inggris kuat dengan melakukan adanya perdebatan sehingga merasa superior terhadap sekuritas mereka.
FASB Amerika Serikat telah dicaci maki karena hanya sekumpulan aturan yang tidak pernah menyatu. Kedua, standar Britania internasional sebaliknya, seperti yang tercantum pada prinsip dasar, perbedaan itu diperdebatkan membantu menjelaskan bagaimana profesi Amerika Serikat menjerumuskan mereka sendiri pada anak yang terang-benderang. Tapi juga tidak. Hal ini tergantung saja bahwa teman-teman kita yang cenderung mengembangkan interpretasi hukum dan menurut sedang cara menulis yang sama seperti supaya memberikan kebenaran. Telah mengingatkan kita bahwa aturan itu lebih dari sekedar aktivitas karya. Bagaimana belum terlalu mengada-ngada jika harus melakukan pada akan terjadi dengan kami hubungannya dengan kemampuan tetapi sendiri bahasa standar lain bagaimana prinsip standar dan sendiri dan internasional bisa diandalkan di berdasarkan standar mereka sendiri. Prinsip yang telah mengesampingkan FASB selaku kedua lembaga itu berdasarkan konsep kerja mereka sendiri sebagian besar mengidentifikasi FASB dan menyatakan untuk mereka adalah standar kita lebih dari hanya berdasarkan prinsip mereka bukan bertahan dan walaupun adanya persoalan aturan sendiri seperti KSB mereka telah jadi dijadikan inspirasi jika itu para pertandingan sekolah ini berimbang standar. Sudah? Sudah. Pertanyaan pertama apa? Apa perbedaan antara sistem aplikasi berlandaskan aturan dan berlandaskan prinsip dan apa masing-masing keunggulan itu? Oke. Ini kan ada dua kelompok ya. Kelompok satu, Aura, Devi, Nimas, Sinan. Kelompok dua, Adel, Michelle, Ilma. Kelompok tiga, Devina, Maria, Alexandrina, Mateo, Faldo. Ricardo, kamu gak ikut ya? Gak ikut ngerjakan? Eh? Oke, kelompok satu. Pertanyaannya Bu Nur. Apa beda antara standar berbasis aturan dan berbasis prinsip? Sistem akuntansi berlandaskan aturan dan berbasis prinsip itu kan harus dipahami dulu. Ayo, kelompok 1, 2, 3. Sama-sama menjawab. Kelompok 1 dulu. Apa yang dimaksud dulu? Apa yang dimaksud sistem akuntansi berbasis aturan dan sistem akuntansi berbasis prinsip? Apa maknanya dulu? Ayo, silakan kelompok 1 mewakili Aura, Kusuma, atau Nimas. Kelompok 2 Adel, Michelle, Ilma. Atau kelompok 3. Apa bedanya? Atau apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi berbasis aturan dan sistem akuntansi berbasis prinsip? Ya, silakan. Ayo.
itu dulu dipahami dulu. Ayo, silakan salah satu. Siapa? Iya nih Mas. Titik-titik. Masuk sistem sistem berbasis aturan mengambil keputusan. Masuk mengambil keputusan. Sistem akuntansi itu kan ada yang berbasis aturan dan berbasis prinsip. Apa yang dimaksud? Masuk sistem tadi mengambil masuk sistem kok mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan adalah orang. Kelompoknya ya Ricardo. Kalau sistem ya sistem yang diatur berdasarkan Oke. Iya. Ya, jadi kalau sistem akuntansi berbasis aturan itu terkait dengan pengaturan akuntansinya itu sangat detail dan terperinci. Kalau prinsip itu ya berbasis prinsip. Contoh, akuntansi dilaksanakan dengan prinsip konservatif. Itu artinya apa? Akuntansi dilakukan atau diterapkan berbasis prinsip transparansi. Akuntansi diterapkan dengan prinsip akuntabilitas, itu prinsip. Jadi prinsip transparansi, apakah yang dimaksud prinsip transparansi? Itu adalah keterbukaan. Artinya perusahaan, keterbukaan dalam ini adalah perusahaan mengungkapkan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Itu contoh prinsip transparansi. Berbasis prinsip, jadi artinya lebih luas gitu ya. Perusahaan boleh memilih beberapa kebijakan. Yang penting adalah kebijakan itu artinya mendasarkan pada prinsip keterbukaan. Tapi kalau berbasis aturan, maka transparansi itu sudah diatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan terkait ini itu sudah diatur secara detail. Makanya ini kelompok berapa ini? Kelompoknya Devina dan sebagainya. Ini dijelaskan perbedaannya apa? Definisi. Mengatur standar dengan perincian spesifik, rinci, dan untuk setiap situasi yang terjadi berfokus pada pemenuhan secara tertulis. Jadi untuk aturannya secara rinci. Misalkan untuk aktiva tetap di dalam neraca dinilai dengan harga pasar. Harga pasar itu kan banyak macam. Harga pasar, apakah harga pasar membeli, harga pasar menjual, atau harga pasar ketika perusahaan itu dilikuidasi. Kalau prinsip harga pasar itu berarti akuntansi berbasis prinsip. Tapi kalau harga pasarnya itu sudah ditentukan, itu berarti berbasis aturan. Jadi misalkan yang perbedaan antara berbasis prinsip itu bahwa prinsip penilaian aktiva tetap berdasarkan pada harga pasar. Harga pasar mana yang dipilih oleh perusahaan itu tidak ditentukan. Itu yang disebut berbasis prinsip. Tetapi kalau berbasis aturan, maka harga pasar seperti apa yang harus diterapkan itu sudah diatur. Misalkan harga pasar yang dimaksud adalah harga pasar ketika perusahaan membeli aktiva tetap. Jelas perbedaannya? Kalau aturan berarti terperinci. Kemudian di sini keuntungannya memberi kepastian dan kejelasan bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan. Karena sudah pasti nggak usah mikir lagi, kan gitu.
meningkatkan keterbandingan antar perusahaan karena metodenya seragam. Tadi yang dimaksud harga pasar itu adalah harga ketika perusahaan membeli, semuanya menggunakan harga itu. Artinya pada saat perusahaan membeli, tidak pada ketika perusahaan menjual pada saat itu. Tapi menjadi kaku, kan gitu kan. Kalau keuntungan menjadi di satu sisi menjadi kelemahan. Kalau di sini berbasis prinsip lebih fleksibel, tapi kelemahan di sisi berbasis aturan, kaku kan seperti itu. Menekankan pada pencerminan ekonomi, kondisi ekonomi dan bermakna mengurangi biaya, kompleksitas dan sebagainya. Oke, ini jawaban kelompok kelompoknya Devina dan kawan-kawan. Coba lihat kelompok 1, Aura. Jawaban, pengembangan misalnya menjadi sistem sangat benar dalam berdasarkan bukan hasil dari evolusi teknologi budaya hukum. Pertanyaannya apa yang pertama? Pertanyaan adalah perbedaan apa? Antara sistem yang bahasa Oke, Anda jawab pengembangan channel di Amerika Serikat menjadi sistem yang sangat mendalam dan berbasis aturan, merupakan hasil dari evolusi panjang. Berikut adalah analisis mengenai fenomena, faktor kunci, tekanan dari emiten. Standar berdasarkan prinsip bisa efektif karena dua faktor. Ini mah, eh? Oh ini jawaban dua, makanya kok gak bodoh. Oh ini, oke perbedaan antara sistem akuntansi berlandaskan aturan dan berdasarkan prinsip. Jawaban. Sebelum IFRS yang sekarang menciptakan perbedaan antara IFRS dan GAAP seperti yang ditunjukkan catatan 2E, oke dan sebagainya. Ini mana ini? Kelebihan harga beli dari wajar diperoleh di usaha. Perbedaan tersebut tidak akan dibahas goodwill Anda kok nggak menyebut dulu perbedaannya? Oh, gimana ini maksudnya? Eh? Eh? Maksudnya apa ini? Kan pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara sistem akuntansi berbasis aturan dan berbasis prinsip, dijelaskan dulu. Baru kemudian contoh-contohnya, itu nggak apa-apa. Contohnya, ini kan contohnya yang berbasis prinsip itu adalah IFRS. Yang berbasis aturan itu adalah GAAP Amerika Serikat. Contoh case-nya itu adalah terkait yang mana? Kelebihan harga beli dari harga yang diperoleh dihapus secara langsung sebagai akuisisi ekuitas megang saham. Jumlah goodwill ini dianggap sebagai aset dalam GAAP dan berdasarkan ketentuan Januari 2022 tidak lagi diamortisasi. Ini contoh prinsip apa yang berbeda antara yang IFRS dan GAAP? Perbedaan tersebut tidak akan dibahas. Goodwill dan penyusutan pangsa pasar berkaitan dengan benar kok gak paham jawaban malah. Ayo jelaskan. Aura apa ini? Goodwill negatif muncul pada akuisisi. Amin kamu membahas goodwill. Ini oke nggak apa-apa contohnya goodwill. Bagaimana goodwill itu dalam akuntansi yang berbasis aturan dan dalam akuntansi yang berbasis prinsip. Coba dijelaskan maksudnya apa? Di bawah GAAP goodwill diamortisasi, sedang di bawah GAAP HS dihitung berdasarkan tidak ada perbedaan pada akuisisi. Jumlah nilai goodwill pada ini berbeda di bawah GAAP dan bahwa transaksi tertentu dihitung dengan berbeda di antara dua standar yang dijelaskan. Ini gimana contohnya? Perbedaan antara yang berbasis prinsip dan berbasis aturan.
paling enggak gini loh, kalau berbasis IFRS seperti ini, berbasis JEP seperti ini, gitu loh. Oke, gimana? Untuk tidak mimpi selama dan mengelompokkan bangsa dan apa? Ayo dijelaskan. Contohnya apa ini? Contohnya kan terkait goodwill, Anda nyontohkannya. Kalau IFRS seperti apa? GAAP seperti apa? Coba. Kok pangsa pasar diakui saat akusan muda tidak diamortisasi? Menurut IFRS, pangsa pasar adalah bagian dari goodwill. Nilai nilai pasar. IFRS mengizinkan untuk tidak merusak yang lama melakukan nilai dalam goodwill. Tapi ini tidak diakui sebagai aset, tetapi sebagai komponen goodwill. Coba dek satunya, kelompok satunya. Dek, kelompok sekarang yang Adel. Oke, keuntungan. Laporan keuangan lebih ini judul perbedaan. Perbedaan utama antara keduanya adalah cara mereka membuat laporan keuangan. IFRS menggunakan menggunakan berbasis prinsip, sedangkan GAAP menggunakan berbasis aturan. Tujuan adopsi meningkatkan praktek pelaporan keuangan global. Oke, keuntungannya laporan keuangan lebih konsisten, mudah diperbandingkan. Jadi itu tadi ya, intinya kalau berbasis aturan, itu aturannya lebih detail. Ya, kalau. Oke, nomor 2, apa pertanyaannya nomor 2? Oke, jadi kalau Amerika dikembangkan aturan sistem akuntansi dikembangkan berbasis aturan. Oke, kelompoknya balik kelompoknya Aura. Mengapa jawabannya? Oke, hasil evolusi panjang dan sebagainya ini. Oke, ini cerita dari mengapa JEP itu dikembangkan dengan berbasis aturan. Di sini oleh kelompok 1 dijelaskan ini merupakan hasil dari evolusi yang panjang yang dipengaruhi oleh budaya hukum, tuntutan pasar modal, dan sejarah litigasi di Amerika. Oke, untuk di Amerika contohnya di sini budaya litigasi, risiko tuntutan hukum terhadap auditor dan perusahaan yang sangat besar. Sehingga mengapa kalau sudah ada aturannya selesai, kan gitu. Kalau sudah ada aturannya kan kita itu dalam mengaudit ini lebih ke karena risiko auditor gitu ya. Kalau auditor itu sudah ada aturannya tentang perlakuan akuntansi sebuah transaksi, ketika tidak memenuhi aturan berarti melanggar. Kan seperti itu. Berbeda kalau berbasis prinsip. Yang melanggar seperti apa itu kan juga menjadi lebih pada sebuah persepsi masing-masing. Sehingga ini kalau di Amerika lebih ini karena adanya tuntutan dari para audit terutama untuk perusahaan besar. Sehingga kalau berbasis aturan itu memang lebih gampang kita ngauditnya.
bagi auditor memang lebih gampang dan bisa artinya menjadi terhindar dari tuntutan hukum. Ketika transaksinya sudah tidak memenuhi aturan, berarti tidak wajar, misalkan seperti itu. Kebutuhan akan komparabilitas, oke. Kemudian pencegahan manipulasi karena sudah diatur yang ketat sehingga tidak ada pilihan lagi seperti itu. Oke, yang nomor 3 ganti kelompoknya. Oke, coba yang nomor 3. Pertanyaan apa nomor 3? Apa yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk memperbaiki standar 12 Oke, punya. Apa yang perlu dilakukan oleh Amerika dalam mengembangkan sistem akuntansi berbasis aturan, rule based dan principle based. Jadi yang pertama di sini pengembangan kerangka konseptual yang ketat atau yang kuat, memperkuat dan memperjelas kerangka konseptual akuntansi yang menjadi dasar dari semua standar, sehingga memberikan pedoman yang jelas tentang tujuan, karakteristik, kualitas, dan konsep dasar pelaporan keuangan. Kemudian peningkatan keahlian dan pendidikan profesional, memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik pada akuntan, auditor, dan pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penggunaan laporan keuangan. Yang pertama ini adalah terkait dengan pengembangan kerangka konseptual yang kuat. Misalkan di sini terkait dengan karakteristik kualitas laporan keuangan. Itu harus rinci, gitu ya, untuk yang berbasis aturan yang di Amerika. Salah satu contoh karakteristik kualitas dari laporan keuangan apa? Laporan keuangan itu harus memenuhi kualitas apa saja? Contoh salah satu. Apa? Hmm? Oh ya. Oh ya, wes. Ya. Kamu kuliahnya di mana? Iya, sebentar lagi Bu Esti. Oke, satu aja contohnya adalah tepat waktu. Bahwa laporan keuangan disusun secara tepat waktu. Itu contoh dari karakteristik kualitatif atau karakteristik kualitas laporan keuangan. Apa? Tepat waktu. Tepat waktu itu kapan? Nanti apakah 31 Desember? Ya nggak bisa langsung 31 Desember langsung selesai. Kan harus ada stok omni dan sebagainya. Kecuali kalau perbankan kan semua sudah online. Oke, kita akhiri. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.